Jadi kalau tuli biasanya juga bisu. Tapi kalau bisu belum tentu tuli. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui sabdanya yang akan diwartakan pada kita sore hari ini, kita diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang mampu mendengarkan dan mewartakan Allah. Betapa pentingnya telinga dan juga lidah. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, katanya jika orang lahir dalam keadaan tuli, biasanya juga bisu. Tetapi ketika ia lahir dalam keadaan bisu, belum tentu tuli. Jadi kalau tuli biasanya juga bisu. Tapi kalau bisu belum tentu tuli. Dari fenomena ini, saya merenungkan bahwa betapa pentingnya pendengaran itu. Maka benar yang ditegaskan oleh Santo Paulus, iman timbul dari pendengaran, yakni pendengaran akan firman Kristus, pendengaran akan sabda Allah. Akan tetapi kenyataannya manusia yang diciptakan oleh Allah diberi dua telinga dan satu mulut itu ternyata lebih mendengarkan setan daripada mendengarkan Tuhan, sebagaimana diwartakan dalam bacaan pertama tadi. Jadi Allah mengatakan semua buah di taman ini boleh kau makan, kecuali satu. Dan hari ini diwartakan kepada kita, itu dipelintir oleh Allah, oleh setan. Jadi apa yang dikatakan oleh Allah itu dipelintir sedikit oleh setan. Semuanya tidak boleh. Dan manusia itu sebetulnya mengerti, enggak, semuanya boleh kecuali satu. Kalau satu itu dimakan, maka kami akan mati. Lalu dikatakan tidak, kamu tidak akan mati, tetapi justru akan memiliki pengetahuan, menjadi seperti Allah. Dan akhirnya manusia itu lebih mendengarkan setan, maka dia jatuh dalam dosa. Maka di sini menegaskan kepada kita, ketika manusia menutup pendengarannya akan hal yang benar, ketika manusia menutup pendengarannya akan sabda Allah, maka mata dan hatinya terarah, terpikat kepada yang jahat, kepada yang palsu. Dan celakanya, seperti yang diwartakan dalam bacaan pertama tadi, ia juga mengajak orang lain untuk berbuat jahat, mengajak orang lain untuk jatuh dalam dosa. Akan tetapi untungnya Kristus datang untuk memperbaiki keadaan sebagaimana diwartakan kepada kita hari ini, di mana ia menyembuhkan orang yang tuli dan gagap. Dan kalau kita perhatikan menarik prosesnya. Pertama-tama Yesus memisahkan orang yang tuli dan gagap itu dari banyak orang, dipisahkan. Mengapa dipisahkan? Karena Yesus menginginkan agar orang yang tuli dan gagap itu ketika disembuhkan, yang pertama didengar adalah sabda Allah. Yang didengar adalah kata-kata Kristus dan bukan yang lain. Dan menarik sekali, Yesus memisahkan dari orang banyak. Mereka hanya berdua saja. Sehingga hal pertama yang ia dengar, sekali lagi, hanyalah yang dari Allah.
yang dari Kristus. Yang didengar pertama-tama adalah firman Tuhan dan bukan suara setan yang bisa saja mewujud dalam diri orang banyak. Dalam bacaan pertama mewujud dalam diri ular. Dan itu menjatuhkan manusia. Dan cara Yesus menyembuhkan sungguh luar biasa. Ia pertama-tama menyembuhkan pendengarannya, ketuliannya. Dia memasukkan jarinya di telinga orang yang tuli itu. Tampaknya dengan begitu, saya membayangkan dengan itu, memasukkan jarinya di telinga orang yang tuli itu. Dia mengambil penyakit itu. Tampaknya Yesus juga merasa kesakitan. Akhirnya dia meludah. Artinya apa? Memuntahkan penyakit itu. Dia mengambil penyakit itu dari orang itu, masuk dalam dirinya, dan dia memuntahkannya. Sehingga dia bisa mendengar. Tahap yang kedua baru menyembuhkan lidahnya, kebisuannya. Dia meraba lidah orang itu. Dan akhirnya orang itu menjadi sembuh. Dia bisa mendengar dengan baik dan juga bisa berkata-kata dengan baik. Maka dari apa yang diwartakan kepada kita sore hari ini, kiranya kita bisa mengambil beberapa hal untuk kita renungkan lebih lanjut. Yang pertama, Allah menciptakan bagi kita 2 telinga dan 1 mulut dengan harapan lebih banyak mendengarkan yang benar, mendengarkan sabda Allah dan sedikit berbicara. Dan hanya seorang yang mendengarkan sabda Allah dengan setia, yang mampu menjadi pewarta, menjadi nabi yang baik. Jika orang itu tidak mampu mendengarkan sabda Allah, maka dia adalah pembohong gitu. Jadi seorang pewarta adalah orang yang sungguh-sungguh mampu mendengarkan sabda Allah dengan baik. Yang kedua, manusia pertama jatuh dalam dosa karena berpaling dan menutup telinganya dari Tuhan untuk bersekutu dan mendengarkan setan. Dan kita sebagai keturunan Adam mewarisi kecenderungan itu. Itulah yang disebut dengan dosa asal sebetulnya. Jadi dosa asal adalah kecenderungan. Karena kita adalah keturunan Adam, maka kita punya kecenderungan untuk mendengarkan setan. Untuk bersekutu dengan setan, untuk bersekongkol dengan setan. Maka betapa pentingnya kehadiran Yesus itu. Yang hadir untuk katakanlah menyembuhkan. Evata tadi, untuk menyembuhkan. Penting sekali. Jadi supaya kita mendengarkan sabda Tuhan. Karena itulah yang menjadi landasan, yang menjadi arah, yang menjadi pedoman bagi hidup kita. Ketika tidak, maka kita akan jatuh. Dan banyak orang yang jatuh. Yang terakhir, tahun Imlek 2572 ini adalah tahun kerbau logam. Dan salah satu sifat dari kerbau adalah setia. Karena kecil saya itu menggembalakan kerbau. Salah satu sifat dari kerbau adalah setia. Sedangkan salah satu sifat dari logam adalah keras. Maka dari kerbau logam ini kita bisa mengambil inspirasi untuk menjadi pribadi yang setia mendengarkan sabda Allah. Dan dengan bekerja keras, dengan tekun, mengamalkannya, melaksanakannya dalam hidup dan kehidupan yang nyata. Ketika orang sungguh-sungguh setia pada sabda Allah dan kerja keras, maka
dapat dipastikan dia akan mendapatkan berkah yang melimpah. Kalau hanya menunggu saja, ya pasti tidak. Maka dibutuhkan kesetiaan, dibutuhkan kerja keras. Sekali lagi kita bisa mengambil inspirasi dari sifat-sifat kerbologam ini. Setia dan kerja keras atau tekun. Maka semoga dalam hidup dan kehidupan kita menjadi pribadi-pribadi yang setia untuk mendengarkan sabda Allah. Dan juga menjadi pribadi-pribadi yang bekerja keras. Supaya berkat Allah melimpah dalam hidup dan kehidupan kita. Berkat Tuhan menyertai kita semua.